selamat pagi. Good morning all. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Kita lanjutkan belajarnya di buku SPS, halamannya 28. Halaman 28. Ya, good morning Chelsea, Theodora, good morning all students. Halaman 28 ya Tika Dio, Apridita. Apakah sudah dibuka bukunya, halaman 28? Buku SPS IPA Cheryl. Ini sudah ada tulisannya. SPS IPA. Ini Cheryl. SPS IPA. Ya. Ini sudah ada. Ini ketik. Kita lanjut ya belajarnya. Good morning Matthew Jeremia. Good morning Jocelyn. Good morning Adelicia. Good morning Adeline Wijaya. Ya, good morning Lesia. Ini lanjut. Sudah pukul 10.30. Ya. Oke. Baik. Bacakan sedikit. Daerah pegunungan merupakan daerah yang subur. Hal itu karena abu bekas letusan gunung berapi dapat menimbulkan tanah. Ulang ya. Daerah pegunungan merupakan daerah yang subur. Karena abu bekas letusan gunung berapi dapat menimbulkan tanah perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar pegunungan banyak melakukan kegiatan bercocok tanam. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar pegunungan banyak melakukan kegiatan bercocok tanam. Jadi, di halaman 28 ya bukunya itu ada seperti kuis ya. Petunjuknya gini. Hubungkan potongan gambar yang sesuai untuk mengisi bagian yang rumpang. Rumpang itu maksudnya bagian yang kosong. Nah, cocokkan gambar nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di potongan yang rumpang, yang masih kosong. Tidak usah digunting, kamu hanya menulis angkanya saja. Mana angka yang sesuai dengan si potongan gambar ini, ya? Kira-kira di mana ya posisi nomor 1? Yuk kita jawab sama-sama yuk. Nah, kira-kira di sini posisinya. Yuk tulis dulu, ambil pensil. Baik, Miss jelaskan ya. Posisi gambar nomor 1 itu di sini, di sudut sebelah kanan. Jangan salah tulis ya, nomor 1. Kemudian potongan yang nomor 2 di tengah, yang di daun pisang, yang bagian tengah. Kemudian posisi nomor 3 di bawah lereng gunung berapi, ya. Pas di bawah lereng gunung berapi. Kemudian posisi potongan nomor 4 di sini, di gambar awannya. Oke. Kemudian posisi gambar nomor 5 di sini, masih di tumbuhan pisang. Fabian Jovinha sudah ditulis belum ya? Kelas 2D Jovinha sudah? Oh, sudah. Oke, thank you. Lanjut, posisi nomor 6, gambar potongannya ada diletak di utara atau paling atas gunung berapi, di asap tebal, ya. Di asap tebalnya ini nomor 6. Kemudian yang nomor 7,
adalah di dataran rendah, di ladang, di rumput maksudnya ya, di daratan lah. Ini nomor 7 ya. Kemudian yang terakhir nomor 8 itu ini, pinggir sungai. Finish deh. Oke Arthur, sudah ditulis? Arthur, Nathanael, Haule, sudah tulis? Sudah. Malvin sudah selesai? Ebert, Jenny, Gracella, Lexi Queen, Nika, Calon Ivana halaman berapa, Miss? Halaman 28. Calon Ivana, ini halaman 28. Oke, Calon. Ini pembahasannya. Oke, Calon Ivana. Nika sudah selesai, Nika. Ayo, let's go yuk. Cepat. Kita lanjutkan ya. Yang sudah selesai, siap-siap alihkan halaman ke 29. Yang sudah selesai. Jangan lupa tulis tanggal hari ini. Yang sudah selesai, jangan lupa tulis tanggal hari ini. Boleh Miss lanjut? Halaman 29 mengenai dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Lanjut ya. Dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Seperti ini gambarnya. Ini dia. Ini adalah gambar dataran tinggi. Namanya daerah pegunungan. Biasanya kalau udaranya sejuk ini untuk tempat objek wisata. Diulang bacanya lagi ya. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, ini adalah gambar pegunungan juga. Ini daerah dan dataran tinggi, biasanya di bawah lerengnya ini untuk perkebunan masyarakat. Ya, misalnya ada kebun teh, ini kebun teh ini. Ini juga. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Saking suburnya tanahnya banyak ditanami segala macam tumbuhan. Mau buah-buahan, mau sayur-sayuran, semuanya bisa ditanam. Ya. Kemudian, wah bagus sekali ya pemandangannya. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk sekali. Tidak ada polusi ya. Tidak ada polusi udara, namun udaranya sangat sejuk dan tanahnya subur. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain tumbuhannya adalah yang kita makan sehari-hari itu apa? Kentang,
wortel, dan kol. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain kentang, wortel, dan kol. Banyak, contohnya banyak. Ya, nggak harus ini, banyak sekali. Dataran tinggi di Indonesia contohnya dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi di Indonesia contohnya adalah dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Gayo dan Dieng ini nama pegunungan atau dataran tinggi yang ada di Indonesia yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal, yang sangat bagus, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Sangat sejuk udaranya. Tanahnya juga subur, ya. Miss mau tunjukin gambar dataran tinggi yang namanya Gayo dan Dieng di Provinsi Indonesia. Ya, udaranya rata-rata sejuk kalau sudah di pegunungan. Ini semuanya cocoknya ini untuk pertanian. Ini biasanya kebun teh semua ini. Yang hijau-hijau ini kebun teh. Ini difoto dari udara. Ini juga kebanyakan kebun teh. Nah, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain tadi ini sedang apa? Kentang, wortel, dan kol. Nah, ternyata banyak tumbuhannya. Bukan hanya kentang dan wortel saja, banyak. Ini ada beberapa gambar yang ditunjukkan. Ini adalah gambar wortel, ya. Ini adalah gambar wortel, tumbuhannya yang hidup di dataran tinggi. Kemudian ada buah apel. Buah apel juga hidupnya di dataran tinggi. Ya, dia sangat cocok di udara yang sejuk, tanah yang subur. Kemudian selain buah apel, ada juga namanya buah stroberi yang tumbuh di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan. Oke, suka buah stroberi? Suka buah stroberi? Nah, kamu nanti bisa jalan-jalan di daerah pegunungan, bisa ambil sendiri ya, di perkebunan stroberi. Kira-kira seperti inilah, kalau mau ambil sendiri, ada memang kebunnya, kebun stroberi. Terus selain buah stroberi, ada juga buah-buahan yang cocok hidup di dataran tinggi, yaitu buah pir. Tahu buah pir? Buah pir ini rasanya manis. Buahnya warna agak hijau dan kuning-kuningan. Buah pir ini cocok hidupnya di dataran tinggi. Selain itu ada namanya lagi labu siam. Labu siam ini biasanya untuk sayur. Nah, mamanya sering masak ini nggak di rumah? Nah, kalau sering masak ini berarti tumbuhan ini termasuk di dataran tinggi hidupnya ya. Kemudian selain itu ada namanya lagi kopi. Tahu kopi? Kopi kan warnanya hitam ya? Benar nggak? Kopi warnanya hitam nggak? Nah, jadi ada tumbuhannya. Tumbuhan kopi itu ternyata warnanya merah. Kita mau panen ya. Terus diolah menjadi bubuk kopi warnanya hitam. Itulah bubuk kopi ya yang udah diolah. Jadi bubuk. Warnanya hitam nih. Saya minum kopi ya itu sudah diolah. Tapi aslinya buahnya itu namanya warnanya merah gitu maksudnya ya. Bukan buah apel ini ya, tapi biji kopi atau buah kopi memang warnanya merah. Kemudian ini dia kentang. Umbi kentang ya. Kentang itu memang hidupnya di daerah dataran tinggi. Suka kentang nggak? Suka makan kentang crispy? Nah, kentang ini ternyata hidupnya di dataran tinggi ya. Harus yang subur tanahnya. Udara yang sejuk, baru dia bisa hidup. Kemudian selain kentang ada namanya kubis. Kubis itu sayur kol nama lainnya. Ya, sayur kol atau kubis. Sama, tumbuhan ini juga hidupnya di dataran tinggi. Ya, baru bisa subur dia.
Kemudian ini lagi namanya kebun teh. Ini biasanya ada di daerah Provinsi Sumatera Utara itu. Kalau jalan-jalan mau ke arah Danau Toba, kamu akan melewati namanya perkebunan teh Sidamani, daerah Siantar atau Simalungun. Ya, kamu bisa jalan-jalan kemari. Ini juga sebagai objek wisata. Bagus tempatnya, ya. Dari Medan jaraknya 3 jam, lebih kurang seperti itu. Oke, yang terakhir pohon pinus. Nah, pohon pinus ini tuh banyak di daerah Brastagi. Suka jalan-jalan ke Brastagi? Nah, kalau suka ke Brastagi, kamu bisa melihat langsung pohon pinus ini tinggi-tinggi, menjulang, dan sangat sangat indah ya, berjejer, berbaris ya. Makanya dikatakan sudah banyak pohon, sejuk lagi udaranya. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang Miss mau nunjukin gambar mana dataran tinggi yang ada di Aceh. Namanya apa? Dataran tinggi Gayo. Ini gambarnya. Ini memang indah sekali ya. Banyak wisatawan yang berkunjung ke dataran tinggi Gayo. Kemudian ini juga ada gambarnya. Ini difoto dari udara seperti ini pemandangannya ya. Dataran tinggi Gayo di Aceh. Selanjutnya ini juga bagus sekali ya. Ini ada di mana? Ebert? Ada di Aceh. Namanya apa? Dataran tinggi Gayo. Sama ini juga ya. Apa ini namanya Roy Gabriel? Dataran tinggi Gayo. Di mana Roy Gabriel? Di Aceh. Baik, sekarang dataran tinggi Gayo ini banyak sekali menghasilkan tanaman ya. Biasanya yang paling terkenal itu daerah Gayo ini, tanaman yang paling subur ini adalah kopi. Tanaman kopi tumbuh di dataran tinggi Gayo. Yang terkenal ini kopi. Ya. Tumbuhan yang paling terkenal, yang paling subur itu adalah kopi. Jadi daerah Gayo, dataran tinggi Gayo itu menghasilkan perkebunan kopi yang paling besar. Kenapa? Karena cocok tumbuhan ini tumbuh di daerah Gayo. Suka minum kopi? Ini tidak suka karena warnanya hitam. Itu setelah diolah, bibit kopi memang warnanya hitam. Bubuk ya, tapi aslinya buahnya berwarna ini, berwarna merah. Oke, sudah tahu? Gayo itu terkenal adalah tanaman kopinya. Sekarang kita masuk ke kebunan Dieng ya. Ini gambarnya. Di Jawa Tengah kan? Ini dia. Dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Dieng. Namanya memang Dieng di Jawa Tengah. Pegunungan Dieng. Ini adalah pemandangan di daerah Jawa Tengah. Wah, bagus sekali ya. Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Selanjutnya, ini juga dataran tinggi Dieng ini juga dijadikan sebagai objek wisata. Jadi banyak wisatawan berkunjung ke sini. Ya. Sama juga udaranya sangat sejuk, kemudian banyak perkebunan yang memang diolah di sini. Cocok, tanahnya sangat subur. Biasanya tanaman yang terkenal di perkebunan Dieng itu banyak. Kalau tadi kan Gayo kan Aceh, Gayo tadi kan kebanyakan kopi ya. Nah, kalau dia Dieng, perkebunan Dieng ini banyak menghasilkan sayur-sayur. Misalnya saja sayur kubis ya, nama lainnya sayur kol. Tanaman sayuran yang subur di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Biasanya sayurnya sayur kol atau kubis. Kemudian ada lagi namanya daun seledri, juga cocok di daerah dataran tinggi Dieng, provinsinya Jawa Tengah. Baik, semua siswa tolong perhatikan dulu. Kita mau isi kuis ya, Daidan. Daidan, diperhatikan, kamu main apa? Mau main-main atau mau dengarkan nih? Kalau dengarkan nih, wajahnya itu ke arah komputer.
bukan nunduk terus megang benda. Kalau tidak mau dengarkan juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi Miss tahu. Ini Miss kelihatan dari sini. Miss tahu. Makanya Miss tegur. Udah, silakan dilihat dulu bukunya halaman 29. Ada kuis seperti ini. Ya, nama-nama sayur-sayuran yang ada di dataran tinggi Indonesia. Dataran tinggi adalah daerah penghasil sayur mayur. Tuliskan 8 nama sayuran pada gambar berikut. Silakan ambil pensil kamu, tulis nama-namanya. Nomor 1 itu namanya apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Kamu tulis. Dengan catatan, tulisannya wajib rapi. Artinya mudah dibaca. Oke, mudah dibaca. Yang baca itu ngerti gitu. Kamu nulisnya apa ya? Jangan asal-asal nulis. Tulisan rapi. Nomor 1 itu gambar apa? Gambar apa nomor 1? Tahu nggak itu gambar sayur apa? Kalau nggak tahu berarti nggak memperhatikan dari tadi ya. Karena ini sudah jelasin nama sayurannya, gambar-gambarnya sudah jelas. Siapa yang tahu nomor 1? Nomor 1 itu adalah nama sayurannya sawi. Sawi. Ditulis loh, ditulis. Nomor 2 itu sayur wortel. Nomor 3, buah jagung. Nomor 4, brokoli. Marcelo Andreas ditulis ya Marcelo. Fabian Josinha tulis juga. Sorry, nomor 4 brokoli. Nomor 5-nya buah tomat. Nomor 6-nya cabai. Nomor 7, sayur kol. Atau nama lainnya kubis boleh. Nomor 8 itu bunga kol. Kalau brokoli kan warnanya hijau. Kalau bunga kol warnanya apa? Agak ke kuning-kuningan atau ke, ya benar ya, kuning-kuningan lah istilahnya. Yuk tulis dulu yuk. Sambil tulis, Miss mau pilih satu siswa, suruh baca. Suruh baca yang dia tulis sendiri. Miss mau pilih Iona. Iona. Baca Iona. Ya, Miss. Ya, baca sedikit. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah penghasil sayur mayur. Tuliskan 8 nama sayuran pada gambar berikut. Nomor 1. Sawi. 2. Wortel. 3. Jagung. Brokoli. 4. Tomat. Cabai. Sayur. Kol. Kemudian Bunga kol. iya, tulis ya Iona sampai selesai. Selanjutnya Miss pilih Miss pilih Kaswindra. Kaswindra mana Kaswindra nih? Kaswindra. Baca Kaswindra yang kamu tulis. Halo Kaswindra. Halo Kaswindra. Ya, silakan baca Kaswindra. Halo. Jagung, brokoli, tomat, cabai, sayur kol, bunga kol. Oke, tulis ya Kaswindra. Selanjutnya Mika. Oke, Miss. Baca.
sawi, wortel, jagung, brokoli, tomat, cabai, sayur kol, bunga kol. Thank you, Lisa. Banyak, Miss. Selanjutnya, Riselin Siadari. Silakan baca yang Riselin tulis. Yuk. Sawi, wortel, jagung, brokoli, cabai, bunga kol. Sudah. Terima kasih, Riselin. Gisela Wenerly. Gisel Wenerly. Silakan baca. Sayur kol, wortel, jagung, sawi, brokoli, tomat, sayur kol, bunga kol. Terima kasih. Selanjutnya, Ebet Susanto. Sawi, wortel, jagung, brokoli, tomat, cabai, sayur kol, bunga kol. Thank you, Ebet. Isi lagi ya. Isi lagi. Roy Gabriel. Baca yang kamu tulis. Halo, Roy. Yang pertama gambar apa ya? Roy Gabriel, silakan baca yang kamu tulis. Halo, Roy. Baca yang kamu tulis, Roy. Halo? Suaranya nggak keluar ya? Oke lah, ganti ya, Roy. Asalnya belum bisa. Coba, halo, Roy. Roy dengar suara Miss, kan? Dengar. Roy Gabriel, kamu dengar suara Miss? Oh, suaranya nggak muncul ya. Ya sudah deh. Ethan Lee. Ethan Lee. Perhatikan, nah waktu kan capek, ulangnya perhatikan. Kak Roy, sorry. Coba Ethan Lee, baca Ethan yang kamu tulis, Ethan. Sawi, Ya. jagung, bunga brokoli, tomat, cabai, Cabenya minus. Full. bunga kol. Terima kasih, Ethan Lee. Hey, Otilia. Hey, Otilia. Yuk, baca yang kamu tulis, Hey, Otilia. Halo, Faye. Faye. Ya, tidak ada suaranya lagi. Ya, sudahlah. Kirenjit. Ya, Miss. Silakan baca, Kirenjit. Sawi, wortel, jagung, brokoli, tomat,
cabai, sayur kol, bunga kol. Iya, terima kasih. Fortisia flora. Fortisia flora. Daratan tinggi adalah daerah penghasil sayur masukkan 8 nama sayuran pada gambar berikut. Sawi, wortel, jagung, brokoli, tomat, cabai, kol, bunga kol. Iya, thank you. Ini sudah selesai nulis. Sudah selesai nulis. Yang ini. Sudah belum? Halo. Dipilih lagi ya siswanya ya. Suruh baca ulang dari sini. Karena tadi misalnya ada yang nggak memperhatikan. Baca dari sini dulu. Evon. Nah, Evon. Halo Evon. Evon. Evon, baca ini Evon. Dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Dataran tinggi terletak pada Permukaan. laut. Oke, pinter. Selanjutnya, Arthur. Natael. Arthur. Baca. Silakan baca Arthur. Dataran tinggi terdapat di kawasan pegunungan. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oke, lanjut lagi. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang sejuk dan tanah yang subur. Lanjut baca. Dataran tinggi cocok untuk daerah pertanian tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain kentang, wortel dan kol. Dataran tinggi di Indonesia contohnya dataran tinggi Gayul di Aceh dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Lanjut. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi antara lain kentang, wortel, dan kol. Wortel, buah apel, buah stroberi, buah pir, labu siam, kopi, kentang, kubis, teh, pinus. Terima kasih Arthur. Selanjutnya, Matthew Jeremia. Halo Matthew Jeremia. Matthew Jeremia. Halo Matthew. Halo Mas. Baca ini Matthew.
Dataran tinggi di Indonesia. Dataran tinggi Gayo di Aceh. Oke, baca sekali lagi. Dataran tinggi di Indonesia. Dataran tinggi Gayo di Aceh. Tanaman kopi tumbuh di dataran tinggi Gayo Aceh. Baca sekali lagi. Tanaman kopi tumbuh di dataran tinggi Gayo Aceh. Thank you, Matthew. Oke, Miss ulang ya. Roy Gabriel. Baca coba Roy Gabriel. Halo Roy Gabriel. Roy Gabriel. Halo. Tidak ada suaranya ya Roy. Halo Roy, coba speakernya unmute coba Roy. Tidak terdengar suara Roy-nya. Baiklah. Selanjutnya Miss panggil yang lain ya. Lexia Jolie. Lexia Jolie. Iya. Baca ini Lexia. Dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Oke, baca sekali lagi ya. Yuk, sekali lagi. Dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Lanjut. Tanaman sayuran yang subur di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Jadi sayurannya itu berupa kol, kemudian daun seledri, dan banyak lagi. Terima kasih, Lexia. Selanjutnya Kenzu Tansiro. Baca yang kamu tulis jawaban ini. Dataran tinggi adalah daerah penghasil sayur mayur. Tuliskan 8 nama sayuran pada gambar berikut. Sawi, wortel, jagung, brokoli, tomat, cabai, sayur kol, bunga kol. Terima kasih, Kenzu. Selanjutnya, Jenny Agipa. Jenny Agipa. Baca yang kamu tulis. Sawi, wortel, jagung, brokoli, tomat, cabai, sayur kol, bunga kol. Terima kasih. Darren Wang. Darren Wang. Halo Darren